Dari Brisbane, Ustaz. Fadal. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau tanya, apakah keistimewaan umur 40? Apakah kalau seorang itu baik imannya, maka akan semakin baik? Dan apakah kalau imannya itu tidak baik, akan semakin menjadi buruk selanjutnya? Jazakillah khair. Barakallahu fiik. Ya. Kalau berkaitan dengan rahasia umur 40 tahun ya. 40 tahun ini dulu ada dokter yang ngomong sama ana, kalau sudah umur 40 tahun, makan itu nggak pakai mulut. Makan itu pakai otak. Dia bicara secara medis, orang umur 40 tahun itu sudah lain, udah berbeda. Secara umum ya manusia ya. Dia mulai ya organ-organ di tubuhnya tidak seperti dulu. Jantungnya tidak seperti dulu. Ginjal yang nggak seperti dulu. Lututnya itu secara fisik. Dia menuju kepada kelemahan. Dan Allah SWT mengatakan itu. Maksudnya setelah dikasih kekuatan, Allah berikan kepada manusia dha'fan wa syaibah. Kelemahan dan masa tua. 40 tahun ini puncak masa muda. Maka ketika sudah lewat 40 tahun, perlahan-lahan dia seperti orang yang sedang naik piramid. 40 tahun ini puncaknya, sekarang turun dia. Tinggal turunnya ini mau ke arah yang mana dia mau turun. Ada yang turunnya pelan-pelan, ada yang turunnya cepat, ngelundung sampai dia itu. Mungkin seperti itu. Ini secara fisik. Sehingga orang kalau makan mulai pikir, ini kolesterolnya berapa, ini makanan bisa menyebabkan gula umpamanya. Bahkan ada yang ngitung kalori, ketika mau makan dia hitung kalorinya berapa, oh ya baru dia bisa makan. Ada yang makan yang ditimbang, mulai itu umur 40 tahun seperti ini secara umum. Secara agama juga, Allah SWT menjadikan umur 40 tahun ini umur diutusnya para nabi. Kita lihat Nabi kita Muhammad SAW diutus umur 40 tahun. Nabi Musa umur 40 tahun ya. Subhanallah. Itu masa muda, masih muda orang umur 40 tahun itu menuju pada ketuaan. Coba dibuka firman Allah di surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Coba dibaca. Surat Al-Ahqaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhal. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia, anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim." Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Kita lihat nih, Allah sebutkan secara khusus manusia berumur 40 tahun. Apa doa orang ini ketika umur 40 tahun? Dia ini benar-benar di persimpangan jalan. Biasanya orang umur 40 tahun itu sudah mapan. Jarang kali kita ngelihat anak muda itu sukses ya.
Kadang-kadang mereka menanjak, mendaki, terus umur 40 tahun udah mulai punya rumah. Kebanyakan orang tuh 40 tahun punya rumah, punya istri, usahanya sudah melalui kegagalan-kegagalan yang panjang. Sekarang sudah mulai stabil ya. Maka Allah sebutkan, orang ini berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Allah, bantulah hamba ya Allah. Berikan kekuatan kepada hamba untuk bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada hamba. Cukup kepada hamba lah. Wa ala walidayya. Dan kepada kedua orang tua. Karena ada orang-orang yang sudah menikah, punya anak, lupa sama orang tuanya. Lebih sibuk dengan anak-anaknya. Sibuk sama istrinya. Lupa sama kedua orang tuanya. Ada yang seperti itu. Dan mungkin banyak. Maka Allah ajarin supaya ketika engkau umur 40 tahun baca doa ini, ingat dengan kedua orang tuamu, wa an a'mala salihan. Ingat waktunya untuk beramal soleh. Allah masih kasih waktu kepadamu sehingga engkau bisa umur 40 tahun. Amal soleh yang diridhoi Allah. Wa aslih li fi dzurriyyatini. Dia minta lagi kebaikan buat anak keturunannya. Ke atas dia minta kepada Allah agar dibantu mensyukuri. Ke bawah dia minta anak-anaknya diperbaikin sehingga kebaikan itu mengalir kepada anak keturunannya. Kemudian ini tubtu ilaik, ini waktunya taubat. Sehingga ada yang mengatakan para ulama, orang itu kalau umur 40 tahun nggak berubah jadi lebih baik. Susah untuk berubah. Seperti pohon. Ketika dahannya itu masih muda. Antum lihat orang-orang yang bikin bonsai itu dia bikin bonsai itu ketika dia masih kecil. Ketika di pohon besar, gimana mau diapain? Udah besar dahannya. Mau taruh di pot-potnya aja nggak cukup. Udah susah. Maka di sini Allah menceritakan nih, orang mengatakan inni tubtu ilaik. Aku bertobat kepadamu ya Allah, wa inni minal muslimin. Aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah SWT. Doa ini perlu kita sebarkan. Perlu kita kasih tahu teman-teman yang sudah umur 40 tahun. Yang dikatakan tambah tua, tambah jadi. Bahkan ada lagi yang mengatakan puber kedua. Apaan? Bukan puber kedua, ini semangat kedua untuk lebih dekat sama Allah SWT. Makanya orang kalau sudah tua berzina dengan anak muda berzina beda dosanya. Sama-sama berdosa, sama-sama haram. Tapi ketika orang tua, orang sepuh berzina, tubuhnya sudah lemah. Rambutnya sudah berubat. Kadang-kadang dia berzina masih memerlukan bantuan minuman-minuman atau obat-obatan. Tapi dia masih maksa berzina. Na'udzubillah min dzalik. Maka bertobatlah kepada Allah, banyak baca doa ini bagi yang berumur 40 tahun karena kita benar-benar di persimpangan jalan. Usahakan di sini kita baik. Karena insya Allah kalau di sini baik, jalan yang selanjutnya baik. Ketika kita di persimpangan jalan, ada 3 jalan, kita milih yang sebelah kanan. Jalan kita ternyata salah jalan kita. Mau balik ke sini lagi berat. Berat. Maka mulailah belajar ketika umur 40 tahun, semangat belajarnya ditambahin. Jangan pernah merasa terlambat untuk kembali kepada Allah SWT. Kapanpun engkau kembali, Allah menanti kedatanganmu. Barakallahu fikum.